Kalau enggak direspon nih, nanti tarif bulanannya akan ditambah. Nah, itu hanya evolusi dari kalau yang kita sebut magis. Oke, halo Sobat Prakerja, balik lagi di Podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari program Kartu Prakerja, program peningkatan kompetensi untuk Angkatan Kerja Indonesia dalam bentuk bantuan pelatihan. Hari ini, kita udah balik lagi di episode ketiga, bersama dengan teman-teman dari GoTo Financial, dan saya saat ini ditemenin sama mas-mas yang ganteng. Di episode 2 kemarin udah ketemu sama mas-mas juga, di episode pertama sama Mbak Putri. Sekarang ini Mas siapa ya? Coba kita kenalan. Mas boleh kenalan dulu sama sobat-sobat prakerja. Okay. Selamat siang semuanya. Saya Genesa Narasaputra. Saya adalah Head of Information Security dari GoTo Financial. Oke, sip. Title-nya cukup berat teman-teman. Terdengar berat, tapi sebetulnya apa sih Mas daily-nya? Kita lebih kenal dulu nih. Daily-nya apa aja yang dijalankan di GoTo? Well, mungkin saya mau ralat sedikit ya, terkait berat atau enggaknya, mungkin yang berat itu mungkin berat badan saya gitu. Oke. Nah, apa sih yang kita lakukan di GoTo Financial? Yang pertama adalah yang harus kita ingat bahwa GoTo Financial itu adalah holding company. So, dalam GoTo Financial ada banyak sekali entitas ataupun produk-produknya seperti GoPay, Mitrans, juga ya ada GoFin, dan lain-lain. Nah, role saya adalah untuk memastikan bahwa sistem pembayaran maupun produk-produk dari GoTo Financial itu aman. Dan kita nggak hanya diskusi terkait produknya aja, tapi juga terkait data dari pelanggannya, bagaimana transaksinya juga biar bisa aman, dan lain-lain. Jadi, memang banyak sekali yang harus kita pastikan ya, karena keamanan itu sendiri kan secara jargonnya, secara garis besar itu adalah tanggung jawab bersama. Nggak hanya dari perusahaannya aja, tapi juga semua pemangku kepentingan. Baik itu dari regulator, industri, government, bahkan kepada konsumennya itu sendiri. Jadi kita adalah tim yang bekerja bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keamanan dari produk-produk GoTo Financial. Sip. Jadi kata kuncinya aman teman-teman. Keamanan. Aman. Keamanannya gitu ya. Dan itu juga relate sama apa yang mau kita obrolin hari ini. Gimana sih teman-teman bisa bertransaksi digital dengan aman gitu ya. Kata kuncinya aman, Mas. Kalau kita ngomongin Indonesia nih, beberapa waktu terakhir kan sebetulnya kita ada banyak berita yang tentang dunia digital yang dibilang nggak aman lah, atau misalkan ada loophole di sana sini gitu. Sebetulnya kalau kita ngelihat di industri keuangan lah, di industri keuangan digitalnya, kondisi keamanannya tuh sekarang gimana sih di negara kita nih, di Indonesia? Oke. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas Calvin. Kalau secara umum ya, menurut data dari Kominfo, bahwa terkait cyber attack, Indonesia bisa dibilang ranking kedua di dunia dengan kita hitungan dari jumlah cyber attack-nya ya. Nah, dari jumlah serangan tersebut bisa dibilang kebanyakannya tidak berhasil. Nah, tidak berhasil kenapa? Karena industri, baik semua pemangku kepentingan, baik itu industri, government, regulator, itu sudah menerapkan keamanan yang berlapis untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apalagi kalau kita ngelihat sekarang dari sisi angkanya itu sendiri, dengan transformasi digital di Indonesia itu dipercepat dengan suatu musibah yang dinamakan pandemi. Ini musibah tapi berkah ya? Bukan berarti berkah sih sebenarnya. Tetap itu suatu musibah, tapi manusia itu kan selalu berproses untuk menjadi lebih baik. Nah, dengan musibah tersebut, kita bertransformasi menjadi lebih baik, dan dengan begitu adopsi digitalnya menjadi jauh lebih besar. Bisa dibilang, bahkan ada anekdot ya, bahwa pandemi itu adalah ibu dari transformasi digital. Jadi, cukup menarik memang, di mana itulah kekuatan manusia, di mana dia selalu berubah untuk menjadi lebih baik dan berevolusi. So, secara keamanan bisa dibilang Indonesia saat ini
keamanan transaksi digital itu sudah semakin jauh lebih baik. Nggak cuman dari sisi transaksi digitalnya. Ini kalau saya boleh sedikit agak out of topic ya. Kalau saya sendiri sudah di industri keamanan informasi itu sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun yang lalu, saat kita cari deh di suatu situs pencari kerja misalnya. Cari deh information security vacancy, lowongan information security. Itu paling cuma 3. Sekarang coba deh dicari. Itu sudah puluhan halaman, mungkin ratusan lowongan yang ada. Yang itu berarti industri sudah mulai paham betapa pentingnya information security itu. Begitu juga untuk konsumen. Meskipun memang banyak banyak hal yang perlu ditingkatkan, tapi trajektorinya sudah semakin membaik. Dan itu ditandai oleh semakin banyaknya adopsi transaksi digital. Apabila keamanannya tidak baik, terjadi sangat banyak penipuan, saya yakin nilai transaksinya maupun nilai value-nya itu nggak akan setinggi itu. Nah, itu menurut saya adalah indikator bahwa meskipun belum sempurna, tapi keadaannya semakin lebih membaik. Itu menurut saya. Jadi keadaannya sebetulnya it's going untuk ke arah yang lebih baik, selalu berkembang gitu ya? Selalu berkembang. Terlebih dari tadi Mas bilang, pasti beda kondisi 10 tahun lalu sama kondisi hari ini gitu kan? Betul. Walaupun tadi dibilang bahwa Indonesia salah satu threat-nya atau serangannya itu kedua terbesar di seluruh dunia. Ini data dari Kominfo ya. Seberapa besar sih? Wah, kalau besarnya mungkin kita perlu cari tahu lebih detail ya. Tetapi Indonesia tuh hanya kenapa sebesar itu? Oke. Itu sebenarnya pertanyaannya gampang karena faktornya lebih besar. Faktor itu di mana adalah di jumlah transaksi itu sendiri dibandingkan dengan jumlah penduduk juga akan berperan besar di dalam hal tersebut. Dan semakin besar suatu pasar, para fraudster di luar sana juga melihat, wah ini ada kesempatan buat mereka. Mereka akan terus mencoba, berhasil atau enggak, they have all the time in the world kan. Mereka hanya melakukan itu. Sementara untuk kita di industri, kita ada banyak hal yang harus kita jaga. So, it's not always race against the time, also race against the number itself. Nah, jadi dengan pangsa pasar yang besar itu, ya fraudster itu juga selalu mencoba untuk memanfaatkan setiap kelemahan sekecil apapun. Nah, itulah kenapa menurut saya adalah faktor utama. Dan bisa dibilang terkait literasi digital pun memang menurut saya memang wajib ditingkatkan gitu ya. Meskipun kita banyak mendengar berita yang kurang menyenangkan, tapi menurut saya kondisinya sekarang sudah berangsur membaik. Kenapa? Karena kerjasama antar semua pihak itu sudah semakin baik dan industri pun maupun regulator selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Setiap tahunnya, setiap bulannya untuk memperbaiki diri. Jadi seperti itu, Mas Calvin. Oke, jadi sebetulnya kalau ngomongin digital finance, keuangan digital gitu ya, sebetulnya nggak cuma bahas soal inklusi keuangan itu sendiri, tapi tadi yang juga penting adalah inklusi digitalnya itu juga ya, digital literacy-nya itu ya. Digital literacy itu menurut saya adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari 10 tahun, lebih dari 10 tahun yang lalu saya mulai berkecimpung di bidang information security. Ada 3 pilar utama dalam information security, apa aja yaitu pertama people, proses, dan teknologi, atau manusia, prosesnya, dan teknologinya. Dan kita tuh selalu punya jargon bahwa security itu adalah tentang weakest link atau rantai terlemahnya. Dan ini nggak hanya asumsi dari saya ya, tapi memang diakui oleh seluruh dunia bahwa rantai terlemah dari information security itu ada di people-nya. Kenapa? Karena let's say proses ya, kita bisa bangun proses sebaik apapun dengan talent yang tepat, resource yang tepat gitu ya, kita bisa membangun proses dan teknologi yang sebaik mungkin. Nah, people
ini adalah faktor X, di mana banyak sekali faktornya. Mungkin di saat kita dari dulu sudah banyak ngeliat modus ya, seperti mama minta pulsa. Zaman dulu tuh 10 tahun yang lalu tuh isinya mama minta pulsa, zaman SMS gitu ya, zaman BBM gitu ya, mama minta pulsa, atau terus berevolusi lagi. Sampai sekarang masih ada loh, Mas. Sampai sekarang masih ada kan? Pindah platform. Pindah platform. Kalau sekarang ini pindah platform sama ini yang sedang ramai, pura-pura dari suatu bank. Betul. Dari suatu bank meminta pura-pura kalau enggak direspon nih nanti tarif bulanannya akan ditambah. Nah, itu hanya evolusi dari kalau yang kita sebut magis, yaitu manipulasi psikologis. Dan manipulasi psikologis itu sendiri itu kadang sangat ini ya. Saat kita seperti sekarang gini, di mana saya ngomong santai sama Mas Calvin ya, saya nggak bisa, apabila ada orang mencoba untuk menipu saya nggak akan, oh ya apa iya gitu, saya akan bertanya terus-terusan. Tapi bayangkan apabila saya panik, misalnya saya udah punya anak ya, jadi misalnya ada dapat kabar ada orang yang berpura-pura misalnya jadi sekolah anak saya, dibilang mudah-mudahan nggak terjadi ya, amit-amit gitu Amit-amit ya. Ada anak saya kecelakaan gitu loh, harus segera membayar rumah sakit. Sebagai orang tua yang sayang anaknya dan dalam kondisi panik, nah itu yang memang dimanfaatkan oleh para fraudster itu, oleh para penipu-penipu itu, dan itulah yang mereka cari. Nah, bisa dibilang, tapi kenapa sering banget kita dengar berita seperti itu berhasil? Sebenarnya enggak juga. Jadi yang mungkin yang banyak di berita atau yang diviralkan itu adalah yang berhasil. Mungkin mereka itu mencoba dari berjuta-juta orang, yang berhasil cuma 10 gitu loh. Tapi ya memang sometimes bad news is a news gitu ya. Sementara good news is never consider gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita sebagai industri juga harus berpartisipasi untuk mengedukasi konsumen-konsumen kita untuk selalu teliti terhadap setiap percobaan untuk penipuan. Jadi penting banget ya untuk tetap edukasi gitu ya. Betul. Edukasi itu jadi satu kunci yang teknologinya berkembang. Betul. Edukasinya juga harus berkembang. Betul. Begitu juga terkait ini ya, kita juga terus belajar untuk memperbaiki diri. Salah satunya pasti dengan mengetahui modus operandi yang terbaru supaya kita bisa mengcounter itu dan memproteksi semua pihak. Oke. Kalau ngomongin keamanan transaksi digital, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan? Apa yang perlu diperhatikan ketika kita bicara soal keamanan transaksi digital? Oke. Di GTF itu sendiri, kita punya campaign yang kita namakan itu Jaga. Jadi ini terdengar seperti cak lontong sih, cuman ini singkatan. Jadi J-nya itu apa? J-nya itu adalah jadi lebih teliti saat bertransaksi. Nah, kita kan sering nih kita melihat transaksi di online gitu ya. Kadang kita melihat kita adalah mencari yang mana sih yang lebih murah gitu loh. Nah, kita harus teliti tuh. Nggak berarti promo-promo menggiurkan itu. Nah, promo-promo menggiurkan. Ada misalnya, ada iPhone 13, harganya berapa? 5 juta aja, baru. Istilahnya BM gitu. Ini sebenarnya udah taktik dari 10 tahun yang lalu sih. Zaman-zaman BlackBerry masih jaya-jayanya kan. Orang tergiur, wah 5 juta sementara harga barunya, resminya, mungkin sekitar 20 juta gitu loh. Nah, kita harus lebih teliti. Kita harus memastikan apakah ini adalah seller yang terpercaya misalnya. Dan yang kedua, apakah misalnya seller ini mengajak transaksi di luar aplikasi. Kita juga harus lihat, zaman sekarang kan di e-commerce gitu ya. Kita juga lihat ulasannya atau reviewnya dari seller ini tuh seperti apa sih. Apakah memang trusted, terpercaya, atau bagaimana. Dan kita harus benar-benar teliti. Jadi sebenarnya transaksi digital itu sama seperti transaksi konvensional kan? Apabila sebetulnya kita sama ya? Sama. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Apabila misalnya kita mau beli barang di pasar gitu loh. Nah, ada harga murah misalnya di bawah harga pasaran. Itu kita harus bertanya, bener gak nih? Misalnya kita beli makanan, jangan-jangan kurang fresh.
atau bagaimana? Nah, itu yang kita harus teliti sebelum kita benar-benar membeli. Nah, yang kedua itu adalah A-nya kan jaga. A yang pertama adalah amankan data pribadi. Nah, untuk di GTF, di aplikasi kita kan ada yang namanya OTP atau one time password. OTP ini tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itu catat ya, teman-teman, sobat. Jangan diberikan kepada siapapun, baik itu mungkin keluarga sendiri gitu ya, atau bahkan apalagi apabila ada orang yang menelpon yang berpura-pura mungkin sebagai kita karyawan Gojek atau karyawan aplikasi tertentu, di mana ujung-ujungnya mereka minta OTP. Nah, ini jangan pernah diberikan kepada siapapun, karena GTF maupun Gojek maupun Tokopedia kita tidak pernah meminta untuk OTP, password maupun PIN. Jadi data-data pribadi bahkan sampai KTP itu hanya boleh diberikan di aplikasi resmi. Misalnya dari aplikasi GoPay saat kita mau pendaftaran GoPay Plus, kita mau mendaftarkan merchant di GoStore maupun menjadi merchant Plus di Tokopedia. Hanya saat itu kita tidak meminta data-data KTP atau identitas di luar dari situ. Nah, kan udah J, udah A, nah G-nya itu adalah gunakan layer keamanan tambahan yang jauh lebih baik. Layer keamanan? Ya, nah jadi di information security itu kita punya istilah namanya multi-layer protection atau multi-factor authentication atau autentikasi tambahan. Nah, di GoPay sendiri itu kita punya PIN. Nah, PIN itu kami sangat sarankan untuk selalu diaktifkan. Kenapa? Karena PIN itu adalah autentikasi tambahan agar transaksi kita aman dan terautentikasi. Selain itu, kita juga punya password untuk di beberapa aplikasi dan juga biometrik. Nah, biometrik ini kita bisa menggunakan fingerprint untuk Android ataupun face recognition untuk iOS atau telepon berbasis Apple atau iOS. Nah, kita udah J, kita udah A, kita udah G. Nah, yang terakhir nih, A yang terakhir nih. A yang terakhir adalah adukan jika ada aktivitas atau transaksi mencurigakan di akun kita. Jadi, selalu adukan, mau itu berhasil atau enggak, aktivitas mencurigakannya harus diadukan ke kita. Kenapa? Karena setiap partisipasi aktif dari konsumen, kita jadi tahu modus operandi dari penipu-penipu tersebut. Sehingga itu bisa memudahkan kita untuk meng-counter dari fraudster tersebut, sehingga bisa kondisinya lebih baik dan kita bisa melindungi nggak hanya konsumen tersebut, tapi juga konsumen-konsumen yang lain. Nah, jadi itulah jaga. Jadi ada 4 poin itu jaga itu. Dan yang menarik sebetulnya tadi dari poin jaga itu, adukan itu di terakhir. Ini tuh kayak sebetulnya ngajarin juga ke teman-teman. Kalau misalkan sebelum teman-teman ngaduin, ya harus menjaga dulu dari awal. Belajar dulu, kita dulu yang membentengi gitu ya. Betul. Jangan sampai kita yang nggak bentengin, terus akhirnya ya udah aduin, tapi kita juga nggak juga belajar gitu ya. Betul. Terutama yang terkait data pribadi itu ya, baik itu OTP, PIN. Sekali lagi, baik itu Gojek, Tokopedia, ataupun GoTo Financial, ataupun menurut saya bahkan banking atau any industry, mereka tuh tidak akan pernah meminta OTP, PIN, password gitu. Karena itu bukan cara bekerja dalam aplikasi yang benar gitu ya. Dan apabila ada yang meminta hal tersebut, bisa dipastikan itu adalah percobaan untuk penipuan. Dan keamanan ini juga sebetulnya ada juga di program Kartu Prakerja. Oh ya? Kita juga pakai sistem yang kurang lebih sama sebetulnya kayak teman-teman di GoTo Financial gitu. Kita ada OTP juga, kita juga memastikan nih teman-teman kenapa kita ngajak teman-teman untuk selalu kalau daftar tuh daftar sendiri, jangan didaftarin. Karena itu keamanan data itu jadi krusial gitu ya. Sangat krusial. Jangan nyebar-nyebarin KTP kemana-mana. Betul. Gitu ya, NPWP kemana-mana. Wah, itu jangan. Semuanya data itu terbongkar gitu. Ya. Dan itu yang jadi PR bersama kita untuk edukasi gitu ya. Betul. Apalagi kan sekarang kan udah ada
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya, di betul. mana itu adalah langkah yang menurut kami itu sangat tepat dari pemerintah agar kita semua pihak bisa bekerja sama dengan dan mempunyai acuan yang sama terkait perlindungan data pribadi. Dan GoTo Financial kami juga sudah sangat siap untuk mengaplikasikan undang-undang tersebut, dan memang sudah kami lakukan sebenarnya sudah sejak lama gitu. Dan kami juga berperan aktif dalam menginfluence ataupun dalam memberikan input terhadap undang-undang tersebut. Oke, Mas, tadi yang menarik adalah teman-teman ini kan dapat aduan, selalu dapat aduan gitu, dan jadi tahu modus operandi apa aja sih yang sebetulnya dilancarkan oleh teman-teman di lapangan ini untuk menipu atau merugikan kita lah sebagai pengguna keuangan digital ini, platform keuangan digital itu. Apa sih sebetulnya modus-modus yang paling banyak yang ditemuin sama teman-teman di GTF terkait penipuan atau hal-hal lainnya? Oke. Ini mungkin pertanyaannya, mungkin jawaban saya mau menegaskan satu hal ya. Dari data yang kami punya, sebenarnya para penipu ini tidak menyasar pada keamanan aplikasi kami maupun saya yakin aplikasi teman-teman lain di industri yang sama ya. Nah, yang mereka serang adalah melalui social engineering atau rekayasa sosial, atau kalau kita menyebutnya magis. Magis itu bukan magic atau gimana, bukan gendam, santet atau apa-apa, tapi manipulasi psikologis. Nah, ada banyak cara mereka melakukan hal tersebut. Misalnya mereka berpura-pura menjadi dari call centernya Gojek gitu. Misalnya kepada merchant gitu ya. Mereka berpura-pura nih, kalau saya dari Gojek, Anda terdaftar di aplikasi kami, Anda harus melakukan atau klik link ini misalnya, kalau enggak nanti toko Anda akan kami tutup. Nah, di situ kan ada keywordnya, yaitu ancaman. Itu yang penting. Itulah ancaman, entah ancaman atau iming-iming. Iming-iming itu bentuknya apa? Misalnya ditelepon, hey, kita dari aplikasi Gojek nih, nah kita mau ngirimin saldo sebesar 20 juta karena Anda menang. Nah, jadi selalu akan berada di dua itu, entah iming-iming atau ancaman. Dua hal yang paling sering gitu ya? Iya, mungkin part of the seven deadly sins lah ya. Nah, selalu akan berada di situ, baik ancaman maupun iming-iming. Dari situ mereka akan terus mencoba melakukan percobaan. Ya seperti yang saya bilang, kita nggak ngomongin satu orang pasti berhasil, karena mereka pasti bercoba beratus-ratus, beribu-ribu kali percobaan. Kalaupun mereka dapat satu, ya mereka mungkin bisa jackpot gitu ya. Nah, tapi yang mau saya tekankan di sini adalah manipulasi psikologis atau social engineering ini merupakan modus operandi yang sangat-sangat besar percobaannya, begitu juga tingkat keberhasilannya. Jadi mereka tuh nggak menyasar keamanan gitu loh. Keamanan ya memang ada ancaman terhadap cyber attack dan lain-lain, tapi GoTo Financial itu sendiri kita punya tim information security yang cukup kuat, cukup solid. Kita juga punya teman-teman yang tergabung untuk tim itu dari data engineering, security engineering, platform engineering, dan lain-lain. Tapi modus operandi yang paling besar dari laporan yang kami terima itu lebih ke arah social engineering itu sendiri. Nah, jadi dari situlah dimana hal yang harus kita perhatikan, dan kalau kita ngomong dari jaga itulah teliti. Kita harus selalu teliti, karena jujur aja aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, atau GoTo Financial, kita tuh nggak pernah menelpon atau memberikan message WhatsApp
untuk menanyakan data-data pribadi, baik itu OTP, PIN, password maupun KTP dan lain-lain. Nah, jadi modus operandinya sejak 10 tahun saya berkarir ya masih sama di situ aja. Karena seperti yang saya bilang, human itu adalah manusia itu adalah saya bilang rantai terlemah ya dari keamanan informasi. Bukan berarti saya underestimate manusia, tapi kadang saat kita panik, saat kita sedang butuh sesuatu, saat kita ingin semuanya serba instan, saat kita ingin punya sesuatu yang lebih, nah disitulah yang dimanfaatkan untuk memanipulasi psikologis kita. Jadi sebetulnya balik lagi kata kuncinya ke manusianya. Manusianya. Manusianya yang perlu level up gitu ya. Manusianya perlu level up dan harus selalu waspada. Karena waspada, teliti tadi. Waspada, teliti, amankan data pribadi, dan adukan. Yang paling terakhir, adukan apabila Anda jadi percobaan penipuan maupun apabila penipuan itu berhasil. Harus diadukan, baik itu ke customer care dari aplikasi tersebut maupun ke pihak berwajib apabila memang kerugiannya cukup besar. Tapi kalau bisa jangan sampai di tahap adukan ya. Wah, kalau bisa jangan sampai deh. Kalau bisa jangan sampai. Karena untuk lebih mudah apabila kita teliti dan selalu waspada. Oke. Nah, kalau kita ngomongin, tadi kan kita ngomongin transaksinya gitu kan, keamanannya. Kan kalau kita ngomongin keamanan ini sebetulnya jadi kekhawatiran banyak orang. Terutama buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali beradaptasi, mengadopsi keuangan digital ini. Seperti sobat-sobat pekerja mungkin. Banyak yang tadinya unbank, yang belum kenal dengan perbankan, yang belum kenal dengan keuangan digital, tapi karena mereka menjadi penerima manfaat kartu prakerja, tapi jadinya mereka harus menggunakan layanan bank atau layanan dompet digital. Itu kan jadi kekhawatiran dan jadi restriction juga nih untuk kita teman-teman ini, kayak aman nggak ya? Ini produk yang baru nih buat saya. Sebetulnya kalau ngelihat kelebihannya, apa sih kelebihannya dari kita mengadaptasi keuangan digital ini? Oke. Layanan digital ini menurut saya jauh lebih banyak manfaatnya atau positifnya dibandingkan negatifnya. Misalnya yang pertama itu adalah praktisnya. Misalnya saya adalah hardcore pengguna transportasi publik, gitu ya. Nah, sekarang nih saya udah bisa dibilang udah nggak pernah nyimpan uang cash. Kalaupun ada cash ya paling ya nilainya kecil, hanya untuk hal-hal yang saya nggak tahu di meskipun sudah jarang saya temukan itu masih perlu cash. Nah, kepraktisannya ada di situ. Apabila kita mau melakukan pembayaran, semuanya ada di handphone kita. Jadi handphone kita akan sangat-sangat powerful gitu loh. Nah, kepraktisan itu juga akan membantu kita saat kita mau bertransaksi, kita mau transfer balance atau transfer uang dan lain-lain. Jadi praktis itu adalah keyword yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah yang pasti lebih aman. Percaya nggak percaya bahwa membawa uang cash itu saya nilai bisa lebih berbahaya dibandingkan membawa uang digital. Kenapa? Uang digital di HP ya? Di HP ya, betul. Karena kita saat ini siapa sih yang nggak bawa HP kan? Membawa HP itu adalah suatu kewajiban. Nah, sisanya paling kita bawa apa? KTP, SIM gitu ya, atau kunci gitu, kunci rumah, kunci motor, kunci mobil gitu loh. Nah, menurut saya uang digital atau digital technology atau financial technology itu menjadikan transaksi itu jauh lebih aman. Setelah kita lihat praktisnya dari sisi keamanannya juga. Kenapa? Karena keuangan digital itu heavily regulated. Jadi diregulasi dengan sangat ketat oleh regulator, baik itu Bank Indonesia maupun OJK. Nah, ada standar keamanan yang harus diterapkan secara minimum. Belum lagi ditambah keamanan tambahan seperti biometrik gitu ya.
Nah, jadi bisa dipastikan bahkan apabila handphone kita hilang, uang dalam balance itu udah pasti masih aman. Tetap terjaga ya? Tetap terjaga. Apalagi di GoPay kita punya jaminan saldo kembali, di mana apabila handphone kita hilang dan misalnya entah gimana caranya pencuri atau orang yang menemukan handphone tersebut menggunakan GoPay kita, itu ada jaminan saldonya itu bisa kembali. Oke. Nah, jadi selain praktis, aman, itu adalah kedua keyword-nya. Yang ketiga keyword-nya adalah transaksi tercatat. Nah, ini sangat berguna buat orang seperti saya. Gimana tuh Mas? Saya harus akuin saya orangnya cukup impulsif. Oke. Jadi karena saya sering menggunakan transaksi publik, apabila misalnya saya turun di suatu stasiun MRT atau stasiun kereta gitu ya, kan sekarang banyak tukang makanan, apalagi saya juga suka kopi gitu loh. Kadang saya sempatin waktu buat beli kopi di kopi-kopi lokal terutama ya di beberapa coffee shop. Nah, itu kadang saya lupa, kok uang saya udah habis segini ya. Nah, dengan uang digital semuanya itu kan tercatat. Di mana saya melakukan transaksi, berapa nominalnya, kapan saya melakukan hal tersebut, sehingga memudahkan buat saya untuk misalnya untuk perencanaan keuangan ataupun gitu ya, misalnya saya ngerasa kok tiba-tiba uang saya habis, apakah ada transaksi mencurigakan atau enggak, ya gampang, saya tinggal lihat aja histori transaksi saya. Oh, ternyata saya cukup boros ya buat kopi gitu loh. Jadi itu yang harus jadi ketiga poin itu yang menurut saya adalah poin utama, adalah positifnya dari uang digital. Oke. Jadi praktis, aman, dan tercatat. Nah, itu kan kalau bayangin ya, kalau kita masih pakai uang cash. Kadang kita bayar, jarang lah kita minta terima kwitansi atau bonnya. Ataupun kalau kita minta bon, ada berapa bon yang harus kita kantongin kan. Belum kita harus mencatat itu semua. Nah, ini sekarang semua udah ada. Semua udah ada di handphone kita. Jadi kita nggak usah bersusah-susah payah lagi buat mencatat itu semua kan. Amannya kita dapat, praktisnya kita dapat. Apalagi praktisnya sekarang ada kris kan, di mana kita udah nggak perlu lagi nih ganti-ganti uang digital buat transaksi di suatu outlet gitu ya, atau di suatu warung makan gitu ya. So, sekarang udah semakin praktis, semakin aman, transaksi tercatat, jadi mau apa lagi? Apalagi yang kurang? Nikmat mana lagi yang didustakan? Setuju sih, karena kalau kita ngomongin dompet digital gitu ya, saya juga ngalamin sendiri gitu. Memang lebih praktis, hanya butuh HP. Yang penting HP-nya nyala. HP nyala dan ada internetnya. Ada internetnya. Jangan sampai nggak ada internet dan baterainya nggak ada gitu ya. Iya, betul. Itu kata kuncinya. Aman, sama tadi yang tercatat. Itu jadi poin penting karena buat kita mungkin yang masih muda, ada yang kita impulsif baru terima duit gitu kan. Wah, duit saya banyak. Keluar tapi nggak kecatat. Nah, tahu pengeluaran kita nggak tahu kemana kan? Ya, itu sangat sering terjadi. Dan itu kayak masalah teman-teman kebanyakan ya. Betul, masalah klasik lah. Dan itulah menurut saya kenapa saya masukkan ke 3 poin utama itu, ya itu sangat penting. Sip. Komprehensif banget Mas penjelasannya, dan buat saya jadi lebih aware sih terkait transaksi digital itu, jadi sesuatu yang sebetulnya baru, dan kita ya perlu belajar lebih dalam untuk memahaminya, tapi ya penting juga untuk kita terus belajar dan nggak ketinggalan sama, ini bukan tren ya, ini emang perkembangan ya, bukan sekedar tren. Ini perkembangan. Ini saya yakin ini nggak akan jadi tren sesaat, tapi saya pernah bekerja di beberapa negara di Asia ya, dan ini adalah suatu keharusan bisa saya bilang, di mana semuanya akan bertransformasi ke arah digital, dan itu sudah tidak bisa dihindari. Kalau kita ngomongin 10 tahun yang lalu, bahkan internet aja tuh sangat kecil dimiliki oleh orang Indonesia ya, presentasinya. Cuma sekarang siapa sih yang di Indonesia tuh yang nggak menggunakan internet gitu loh. Dan ini adalah suatu keharusan, bukan hanya tren sesaat, dan
menurut saya Indonesia adalah pasar yang sangat luas untuk adopsi digitalnya, pasarnya nih masih terbuka lebar, dan disitulah setiap pemangku kepentingan itu harus bersama-sama menjaga transaksi digital Indonesia menjadi lebih aman, lebih praktis, lebih nyaman ke depannya. Jadi potensinya masih besar teman-teman. Masih besar kalau banget. misalkan teman-teman yang personal, yang bisnis belum masuk ke keuangan digital, bakal rugi. Beberapa tahun ke depan karena terbukti selama pandemi akselerasinya cukup tinggi. Malah melonjak ya. Sangat melonjak dan terbukti juga di teman-teman di penerima kartu prakerja juga mengadopsinya dengan sangat baik. Aku nyuri tambah satu pertanyaan. Boleh, yang silakan. Aku rasa ini sangat relate nih sama teman-teman sobat prakerja. Karena kita kalau di prakerja kita ngomongin pelatihan, kita ngomongin skilling, upskilling. Tadi ada satu kata kunci di awal sebetulnya soal talent di bidang information security. Perkembangannya gimana sih Mas sekarang dibanding 10 tahun lalu gitu ya? Dan sebetulnya kebutuhannya untuk teman-teman yang bergerak di bidang information security ini sekarang di Indonesia seberapa dibutuhkan sih? Oke. Itu suatu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Kenapa? Karena sebagai seorang praktisi yang sudah cukup lama, bisa dibilang saat ini kondisi talent di Indonesia terkait information security itu cukup langka. Cukup langka. Kenapa sih bisa cukup langka? Bukannya banyak ya orang? Permintaannya banyak nggak? Wah, sudah bukan banyak lagi gitu loh. Kalau kita bandingin 10 tahun yang lalu, seperti yang saya bilang ya, di Jobstreet, JobsDB, paling cuma 3 atau 5 lowongan gitu. Sekarang udah berpuluh-puluh, mungkin ratusan. Dan ini juga karena regulasi yang dikembangkan oleh regulator maupun pemerintah juga mengharuskan setiap perusahaan itu untuk aware dan mempunyai tim information security. Nah, marketnya sangat terbuka lebar. Yang paling sulit adalah bagaimana antar industri ini bersaing untuk mendapatkan talent yang bagus gitu loh. Jadi buat teman-teman prakerja di luar sana yang mau fokus ke information security atau keamanan informasi, saya sangat menganjurkan gitu ya. Caranya gimana? Bisa dimulai dari menginvestasikan untuk pelatihan terkait information security. Skill apa aja yang dibutuhin? Wah, oke. Ada banyak skill yang bisa dipilih, dan bahkan information security itu juga nggak sempit gitu loh. Ada banyak, kita bisa menjadi generalis ataupun spesialis gitu ya. Sebagai contoh, generalis misalnya di IT GRC atau IT Governance Risk and Compliance. Di situ memang berkutat lebih banyak ke arah dokumen, tapi sangat esensial dan sangat penting karena inilah istilahnya yang bikin undang-undang di perusahaannya. Information security itu seperti apa? Nah, bisa juga kalau kita mau jadi spesialis, misalnya sebagai penetration tester. Nah, penetration tester atau uji penetrasi itu apa sih? Bayangkan kita mau ngerilis suatu aplikasi baru. Itu kan harus dites keamanannya, gitu. Betul. Kan? Apa aman atau enggak nih? Mudah nggak nih dimanfaatin sama hacker-hacker di luar sana, gitu ya? Terus selain bisa juga terkait data security ini yang lagi rame nih, yang lagi pokoknya kalau punya sertifikasi data security itu siap-siap ditelepon sama headhunter atau pencari tenaga kerja itu dalam ya mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali gitu ya. Kenapa? Karena data privacy ataupun data security ini lagi hangat-hangatnya terkait rilisnya undang-undang perlindungan data pribadi juga. Dan sekarang tuh semua perusahaan tuh punya data. Dan bagaimana mengamankan data tersebut itu juga sangat penting. Jadi tricky ya? Tricky, tapi bukan hal yang sulit apabila kita sudah terbiasa dengan hal tersebut. Makanya saya selalu menyarankan selalu invest ke pendidikan. Karena dan belajar information security itu kadang nggak mahal juga sebenarnya, selama kita punya kuota internet. Kalau saya boleh jujur. Kata kunci itu lagi. Selama kita punya kita bisa invest di kuota internet, kita bisa belajar baik itu dari YouTube, kita bisa belajar otodidak, atau mungkin
teman-teman di prakerja mungkin ada training tertentu, pelatihan tertentu terkait hal itu, atau bisa juga kalau memang bahasa Inggrisnya sudah cukup baik bisa berlangganan di aplikasi pelatihan yang memang yang harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Banyak sekali caranya. Yang penting kita punya kemauan dan kita punya mentor yang tepat. Jadi seperti itu sih. Yang penting adalah gimana kita mau mencoba untuk suatu hal yang baru dan kita harus tekun di situ. Jadi sebetulnya pekerjaan di bidang ini juga jadi salah satu in demand job ya, yang sangat in demand. Kalau boleh saya bilang, bahkan nggak cuma di Indonesia. Wah, di luar negeri lebih lagi gitu ya. Di Indonesia sekarang trajektorinya udah mungkin setiap tahun permintaannya meningkat lebih dari 100%. Saya sangat yakin, lebih dari 100%. Di luar negeri lebih banyak lagi gitu loh. Apalagi kalau memang kuncinya itu bahasa Inggris kita bagus gitu ya. Itu sangat dicari. Dan boleh dibilang mereka juga nggak segan-segan untuk memberikan kompensasi yang baik gitu ya, baik perusahaan Indonesia maupun di luar Indonesia. Mereka nggak segan-segan memberikan good talent itu kompensasi yang baik dan kesempatan untuk belajar gitu ya. Nah, jadi pangsa pasarnya terbuka luas, talentnya jarang, wah itu udah kuncinya memang harus tekun dan punya mentor yang baik. Dan sayang ya kalau misalkan teman-teman di Indonesia nggak memanfaatkan atau menangkap gitu ya tren momentum ini gitu ya. Betul. Mumpung lagi dibutuhin, coba belajar. Kalau misalkan terasa ribet, cari mentor tadi. Cari pelatihan yang tepat. Betul. Dan kalau misalkan yang gratis-gratis bisa dari YouTube, bisa dari manapun. Bahkan sharing kayak gini juga bisa jadi. Sharing kayak gini juga sangat-sangat bermanfaat. Yes. Ya, karena jujur aja saat saya pertama kali terjun di bidang information security, saya pun ya kita harus lepasin semua ilmu kita terkait IT. Saya juga lulusan IT. Kita lepasin semua ilmu kita dan menyerap informasi-informasi baru dan jangan ragu untuk bertanya. Itu kuncinya. Jangan ragu untuk bertanya dan menyerap informasi baru. Karena ini adalah suatu perspektif baru, cara pandang baru, tapi bukan berarti ini suatu hal yang sangat sulit gitu loh. Hanya kita perlu, seperti yang tadi saya bilang kan, keamanan kayak jaga gitu ya. Sebenarnya itu nggak jauh beda sama transaksi konvensional gitu loh. Dimana kita harus percaya siapa yang menjual barang, kita harus memastikan kita cuman ngasih data-data yang penting aja untuk pembelian, dan apabila kita kena tipu atau apa ya kita adukan ke pihak berwenang. So, ini hanya merubah cara pandang, tapi secara logika itu sebenarnya hal yang tidak jauh berbeda dengan konvensional. Jadi semakin dalam kita tahu, semakin kita ngerasa bahwa ini cuma beda cara pandang ya. Tapi disitulah menariknya information security. Dan saat kita sudah nyemplung ke dalam, yang bisa kita lakukan adalah terus menyelam dan berenang. Karena seperti modus penipuan, modus penyerangan cyber attack juga terus berkembang dan kita harus selalu terus diupdate ilmunya karena nggak ada waktu untuk berhenti. Walaupun intinya sama, tapi dunia terus bergerak, teknologi terus berkembang dan kita harus terus belajar. Dan itu kayak apply di semua bidang keilmuan ya. Semua harus kayak gitu. Di era digital seperti sekarang, semua orang bisa jadi apapun sebenarnya ya. Kita nggak bilang semua orang yang sukses hanya ada di Jakarta aja, enggak. Sekarang semua di mana ada internet semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Sip. Aku tuh mau ini teman-teman mau minta closing statement sebetulnya dari Mas, tapi kayaknya dari tadi udah terangkum udah terangkum semua, seru banget. Dan aku rasa juga teman-teman udah bisa merangkum sendiri sebetulnya. Kalau misalkan tadi kita ngomongin di awal gitu ya, transaksi keuangan digital sebetulnya aman atau enggak? Jawabannya aman. Justru lebih aman sebetulnya. Jauh lebih aman, jauh lebih praktis. Tapi balik lagi ke tadi 3P, people ya. People, produk, satu lagi? Teknologinya. Yeah. Teknologinya gimana teman-teman ini bisa terus beradaptasi
dan juga paham sama produknya gitu ya. Paham sama produknya. Dan sebenarnya di GoTo Financial itu sendiri kita juga punya 3 pilar proteksi yang mirip. Oke. Yang pertama itu adalah edukasi. Nah, edukasi ini kan lebih ke people-nya atau ke manusianya. Yang kedua pilar teknologi, di mana tim cybersecurity kita maupun teman-teman data engineering kita selalu berusaha untuk memproteksi dari serangan-serangan cyber maupun penipuan-penipuan. Nah, kita udah punya edukasi, teknologi, dan yang terakhir pilar yang terakhir adalah proteksi, di mana kita punya jaminan saldo kembali untuk GoPay dan juga call center 24 jam melalui aplikasi. Nah, jadi kan sama tuh people process teknologi, sementara di GoTo Financial itu kita punya edukasi, pilar pertama edukasi, pilar kedua teknologi, pilar ketiga adalah proteksi. Jadi 3 pilar itu yang dipegang gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya tadi ngomongin edukasi, teknologi, balik lagi ke manusianya, teknologi boleh berkembang, tapi manusia jadi yang menggerakkan. Betul. Manusia adalah pemeran penting, penggerak, dan juga bisa dibilang rantai terlemah yang harus terus diperkuat. Betul. Sip. Thank you banget Mas waktunya, dan aku yakin sangat bermanfaat buat teman-teman untuk lebih paham bagaimana transaksi digital yang lebih aman dan lebih paham terkait dengan dunia keuangan digital. Dan pasti tadi yang terakhir kita tutup dengan talentnya, di mana teman-teman ini bisa masuk ke pasar kerja dengan satu bidang pekerjaan yang in demand, lagi banyak dicari sama berbagai macam perusahaan, nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri. Dan itu jadi kesempatan besar yang nggak boleh disia-siakan. Oke. Thank you teman-teman udah dengerin 3 episode podcast bersama dengan GoTo Financial. Semoga kita bisa kerjasama lagi di podcast berikutnya. Dan tadi kita udah bahas soal keuangan, soal konten, dan terakhir kita tutup dengan keamanan keuangan digital. Oke. Jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Jadi Bisa di Spotify dan juga di YouTube Kartu Prakerja. Saya Calvin dan juga Mas Ganesha Narasaputra. Kita undur diri dan sampai jumpa di podcast Jadi Bisa yang lainnya. Dadah! Bye-bye!